Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abra Yusra, biasa dipanggil Abra, dengan NIM 24338030. Saya akan mempresentasikan hasil dari eh, materi saya, yaitu material teknik, yaitu logam, keramik, polimer, dan komposit. 1. Logam. Logam adalah bahan yang tersusun oleh banyak kristal-kristal atau polikristalin dengan ukuran beragam, dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat 4 cm. Berdasarkan proses pengkristalannya, ada kristal yang mempunyai bentuk teratur atau kristalit, dan ada juga yang mempunyai bentuk tidak teratur atau amorf. Logam terbagi dalam dua kategori besar. Pertama, logam besi atau ferrous metals, mengandung besi sebagai komponen utama seperti baja dan besi tuang. Biasanya lebih kuat dan tahan lama, tetapi rentan terhadap karat kecuali dilapisi atau diproses lebih lanjut. Kedua, logam non-besi atau non-ferrous metals, tidak mengandung besi seperti aluminium, tembaga, timah, dan emas. Logam ini seringkali lebih ringan dan tahan korosi, tetap mungkin tidak sekuat logam besi. Selain itu, logam dapat terbagi menjadi beberapa kategori lain berdasarkan kegunaannya, seperti logam mulia atau emas, perak, platina, dan logam paduan atau alloy, yang merupakan campuran dari dua atau lebih logam untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. Logam banyak digunakan dalam industri konstruksi, transportasi, elektronik, dan berbagai produk sehari-hari. 2. Keramik. Keramik adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Komposisi kimia keramik bervariasi, dari senyawa sederhana hingga campuran dari berbagai fasa kompleks yang terikat bersamaan. Pada umumnya, keramik memiliki sifat keras, getas, dengan ketangguhan dan keuletan yang rendah. Material keramik memiliki suhu cair yang tinggi dan kestabilan kimia yang tinggi dalam lingkungan yang kritis atau ekstrim karena stabilitas ikatan atomnya. Oleh karena itu, keramik merupakan material yang tak tergantikan dalam dunia teknik atau desain rekayasa. 3. Polimer. Polimer adalah suatu molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan. Polimer akan terbentuk bila 100 atau 1000 unit molekul yang kecil saling berikatan dalam suatu rantai. Jenis-jenis monomer yang saling berikatan membentuk suatu polimer terkadang sama atau berbeda. Sifat-sifat polimer berbeda dapat dari monomer yang menyusunnya. Contoh polimer yaitu teflon yang berwujud padat, dibuat bila molekul-molekul gas tetra bereaksi membentuk rantai panjang. Contoh lain, molekul-molekul gas etilena. Struktur polimer. Bila Anda ingin memahami struktur polimer, Anda dapat mengidentifikasi monomer yang secara berulang-ulang menyusun polimer tersebut. Karena polimer merupakan molekul yang besar, maka polimer umumnya disajikan dengan menggambarkan hanya sebuah rantai. Sebuah rantai yang digambarkan tadi harus mencakup paling tidak satu satuan ulang yang lengkap
Selulosa merupakan komponen utama tumbuhan, suatu senyawa organik yang kemungkinan sangat berlimpah di bumi. Bahan tumbuhan ini ditemukan di dalam dinding sel buah-buahan dan sayuran. Tidak dapat dicerna oleh manusia. Selulosa yang melewati sistem pencernaan makanan tidak diubah, namun digunakan sebagai serat makanan yang diterima sistem pencernaan makanan manusia dengan baik. 4. Komposit. Komposit adalah material teknik yang dibuat dari dua atau lebih bahan dengan sifat kimia dan fisika yang berbeda. Kata komposit berasal dari bahasa Inggris composite, yang berarti gabungan. Material komposit memiliki sifat baru yang lebih unggul dari komponen aslinya. Tujuan utama pembuatan material komposit adalah untuk meningkatkan sifat-sifat dua atau lebih material. Material komposit dapat digunakan untuk melakukan fungsi tertentu, misalnya menjadi lebih kuat, lebih ringan, atau tahan terhadap listrik. Material komposit dapat diklasifikasikan menjadi komposit serat, komposit lamina, komposit partikel, dan komposit serpihan. Contoh komposit dalam dunia rekayasa adalah plastik diperkuat dengan serat coran semen dan aspal dan kayu. Struktur komposit. Material komposit dalam teknik terdiri dari dua komponen utama. Matriks berfungsi sebagai pengikat dan pelindung, mendistribusikan beban dan meredam retakan, bisa berupa logam, polimer, atau keramik. 2. Penguat, menambahkan kekuatan dan kekakuan material, biasanya berupa serat atau partikel. 3. Komposit ini menggabungkan kelebihan masing-masing material, menghasilkan kekuatan dan daya tahan yang lebih tinggi. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam memilih bahan. Pertama, ada tidaknya jenis material tersebut di pasaran. 2. Mudah tidaknya diperoleh. 3. Memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan. 4. Jenis-jenis pemeliharaan yang diperlukan. 5. Tidak memiliki efek buruk baik terhadap manusia maupun lingkungan. 6. Metode manufaktur yang diperlukan tergantung dari jenis material dan efek proses ini terhadap sifat material tersebut. 7. Spesifikasi produk dan keberadaan dalam jenis yang sama, atau jika harus ada pengganti. 8. Metode pengujian dan pemeriksaan untuk pengecekan sifat material tersebut sehingga sesuai dengan harga atau faktor ekonomis atau tidak. Sifat-sifat material. Sifat fisik adalah sifat yang menyangkut fisik terhadap material seperti massa, kerapatan, daya tahan, dan lain-lain. B. Sifat kimia adalah sifat yang menyangkut molekul penyusun material. C. Sifat mekanik adalah sifat yang berdasarkan pada kekuatan material seperti kekuatan, elastisitas, plastisitas, kekakuan, keuletan, resiliensi, ketangguhan, kekerasan, kelelahan, mulur. Wujud bahan teknik. Padat. Bentuknya masif, relatif tetap, ikatan kuat. Contohnya logam, keramik, plastik, kaca, karet, kayu.
cair. Bentuknya mengikuti bejana ikatan lemah, contohnya pelumas, air, bensin, solar. Gas. Bentuknya mengikuti bejana tidak terlihat, contohnya oksigen, CO, asetilin, hidrogen. Wujud bahan teknik. Logam. Logam merupakan material yang oleh satu atau lebih unsur misalnya besi, aluminium, tembaga, titanium, emas, dan nikel. Dan juga sering kali mengandung unsur non-logam, misalnya karbon, nitrogen, dan oksigen, dalam jumlah yang relatif kecil. Logam fero klasifikasi. Logam fero adalah logam besi. Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik, tetapi besi murni terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja, bahan konstruksi, dan lain-lain. Oleh karena itu, besi selalu dicampur dengan unsur lain, terutama zat arang atau karbon. Sebutan besi dapat berarti besi murni dengan simbol kimia Fe, yang hanya dapat diperoleh dengan jalan reaksi kimia. Besi teknik adalah yang sudah bercampur dengan unsur lain. Besi teknik terbagi menjadi 3 macam. Pertama, besi mentah atau besi kasar yang kadar karbonnya lebih besar dari 3,7%. Besi tuang yang kadar karbonnya antara 2,3 sampai 3,6% yang tidak dapat ditempa. Disebut besi tuang kelabu karena karbon tidak bersenyawa, tetapi melainkan sebagai karbon yang lepas yang memberikan warna abu-abu kehitaman, dan disebut besi tuang putih karena karbon mampu bersenyawa dengan besi. Baja atau besi tempa, yaitu memiliki kadar karbon kurang dari 1,7% dan dapat ditempa. Contoh gambar logam, keramik, polimer, dan komposit. Kesimpulan dan saran. Dari pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa material padat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu logam, keramik, dan polimer. Skema utama klasifikasi tersebut berdasarkan pada susunan kimia dan struktur atomnya. Sebagian besar material tersebut terbagi menjadi satu kelompok yang berbeda. Selain itu, ada kategori komposit, yaitu material yang direkayasa dengan cara mengombinasikan 2 atau lebih bahan yang berbeda. Ada beberapa kategori yang merupakan bahan yang canggih dan digunakan pada aplikasi yang berteknologi tinggi seperti semikonduktor, biomaterial, smart material, dan non-engineered material. Setiap kelompok kategori material memiliki sifat dan ciri khas yang berbeda. Bahkan setiap unsur material dalam kategori tersebut juga memiliki sifat yang berbeda. Perkembangan material dimulai dari zaman batu, di mana manusia hanya mengenal material yang terdapat di alam seperti kayu, batu, dan lain-lain. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, dibuatlah material lain seperti polimer dan komposit. Dengan memahami sifat-sifat material
dan memperhitungkan berbagai aspek kriteria yang cocok seorang insinyur atau ilmuwan mampu menciptakan produk yang baik dan tepat. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.